Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 Desember 2023. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuatkanlah hati, jangan takut. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, kita semua dilanda oleh ketakutan yang tak pasti saudara. Ketakutan dengan timbulnya kembali virus COVID. Ketakutan akan peperangan yang terjadi di belahan dunia lain yang mengakibatkan perekonomian. Takut akan bencana alam. Dan apalagi saat-saat ini saudara kita memasuki kampanye pemilu. Takut siapa yang akan terpilih. Karena ini akan menentukan masa depan kita dan bangsa negara. Takut akan sakit penyakit kita yang tak kunjung sembuh. Takut dan masih banyak ketakutan yang menyelimuti kehidupan kita. Bacaan pertama melalui kitab Yesaya. Kita semua diajak untuk selalu menguatkan hati. Apapun terjadi saudara, tetap percayakan kepada Tuhan dan hanya selalu bersandar kepadanya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 4. Ya, yang kita nantikan saudara akan datang. Allah kita yang perkasa, Raja semesta alam. Dialah Sang Juru Selamat kita, Kristus Yesus Tuhan. Dia yang akan datang saudara, segera datang untuk menyelamatkan kita semua. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan diceklikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti lusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi mampukah kita selalu berpegang padanya dan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan kita jika badai kehidupan silih berganti menghadapi di dalam kehidupan kita? Ini mudah diucapkan saudara. Sangat mudah diucapkan dan sering kita ucapkan. Saya berpegang teguh kepada Tuhan Allahku. Saya percaya akan kuasanya. Tapi saudara, sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki iman yang kuat. Sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lukas 6 ayat 49. Maka akan ketakutan setiap permasalahan datang menerpa kita saudara. Pasti kita mampu saudara, kalau kita mengandalkan kuasa tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pasti kita mampu saudara kalau kita mengandalkan kuasa tangan Tuhan. Saudaraku, rasa takut membuat kita menjadi lemah.
Namun semakin kita berjuang merasa rasa takut, saudaraku yang terkasih, maka Tuhan berkata kepada kita, kuatkan hatimu dan akan memberikan pertolongan kepadamu. Nabi Yesaya berkata, hanya Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita dan mengubah keadaan kita. Untuk itu, kita harus mempunyai keteguhan hati, karena jalannya tidak selalu mudah. Sesulit apapun harus kita lalui, saudara. Kita harus berjuang, terus berjuang, saudara. Dan kita hanya fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa takut, saudaraku yang terkasih, adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh umat manusia. Rasa takut dapat menghinggapi siapa saja, saudara, termasuk orang yang beriman, dalam menghadapi situasi kehidupan saat sulit. Seringkali, saudara, kita menjadi takut, bahkan cenderung menjadi putus asa dan apatis. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang tak menentu, di PHK, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak sembuh, kehilangan orang-orang yang dikasih, perasaan ditolak, kekecewaan, dan lain-lain sebagainya, saudara. Namun, saudaraku yang terkasih, dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah, ketakutan, dan pergumulan hidup, saudara. Sekali lagi, saudara, ketakutan itu terjadi karena kita tak membangun diri kita di atas batu karang. Sehingga dalam ketakutan kita putus asa, tak mau berjuang. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Lukas 5 ayat 18. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Lukas 5 ayat 19. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, kenapa mereka yang mengusung itu berjuang sampai menaikkan ke atas atap? Karena, saudara, mereka hidupnya telah dibangun di atas batu karang yang kokoh. Maka mereka tak khawatir ataupun takut tak bisa berjumpa Yesus. Tetapi dengan iman, saudara, dengan iman mereka berjuang terus dan berfokus kepada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Lukas 5 ayat 20. Saudaraku, perenungan hari ini, saudara, kita diingatkan oleh Yesaya untuk tetap teguh dalam iman. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Allah Tuhan kita, saudara, Yesus Kristus selalu setia dengan janjinya dalam pertolongannya bagi kita yang mau datang kepadanya. Bangunlah diri kita, saudaraku, dengan iman yang kuat didasari batu karang. Teruslah berjuang dengan tidak takut, saudaraku yang terkasih. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu datang dengan kekuasaannya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sudah sepantasnya lah kita juga mengabarkan berita sukacita ini kepada orang lain yang membutuhkan.
kepada orang-orang yang tangannya sudah lemah, lesu, tak berdaya, kepada orang-orang yang lututnya sudah goyah, saudara. Selayaknya lah kita sebarkan berita ini, kedatangan Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita. Untuk itu, jangan takut. Tuhan datang menyelamatkan kita semua, saudara. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan, mencelikan mata rohani yang buta, membuka telinga yang tuli, menggerakkan kaki lumpuh kita untuk pergi dan datang kembali menyembah Tuhan, dan membuat mulut kita mampu menyuarakan kebenaran dan mewartakan perbuatan besar Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita sebagai anak-anak kesayangannya. Tuhan kita adalah penolong yang setia, saudaraku yang terkasih. Marilah kita menaruh pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan takut dan tawar hati akan situasi apapun di dalam hidup ini, baik hari ini, esok, maupun yang akan datang. Karena kita memiliki pengharapan yang besar. Dia Raja semesta alam, Tuhan kita, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus akan datang. Maka percayalah dan kuatkanlah imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.